melimpah dengan ucapan syukur Tuhan atas anugerah-Mu, atas kasih-Mu yang terus Kau limpahkan buat setiap kami. Sehingga pagi hari ini kami datang dengan sukacita hati kami. Kami membawa senyum kami buat Engkau Tuhan. Kami membawa cinta kami buat Engkau Tuhan. Dan sebagai bukti cinta kami mau naikkan syukur kami. Kami naikkan pujian kami, penyembahan kami yang terbaik buat Engkau. Karena itu Tuhan, pagi hari ini setiap kami yang sudah datang maupun yang masih dalam perjalanan, mari Tuhan, Engkau akan siapkan setiap kami sehingga kami benar-benar siap menjadi pemuji-pemuji yang sejati di tempat ini, yang memuji dalam roh dan kebenaran-Mu. Dan kami juga belajar akan firman-Mu, kami mengerti akan firman-Mu, dan kami siap Kau tegur melalui apapun firman yang akan Tuhan sampaikan hari ini. Karena itu Tuhan, ibadah kami hari ini, pagi hari ini, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Mari Engkau yang beracara sebebas-bebasnya atas kami, jamah setiap kami, jamah hati kami, jamah mulut kami, jamah seluruh tubuh kami Tuhan. Sehingga kami benar-benar siap untuk berbakti kepadamu Tuhan. Dan kami tahu ada roh-roh intimidasi, roh-roh iblis, roh-roh kegelapan yang tidak suka dengan apa yang kami lakukan untuk Engkau. Tapi saat ini, hei iblis, hei roh-roh intimidasi, dengar kami baik-baik, Kau tidak punya hak atas kami. Dan saat ini kami usir keluar dari ruangan ini, keluar dari gedung ini, keluar dari setiap apa yang ada di rumah Tuhan ini. Di dalam nama Yesus, roh kebebasan ada di tempat ini. Roh pemuji-pemuji sejati ada di tempat ini. Dan kami mau memuji Tuhan dengan bebas. Karena ada Roh Kudus di tempat ini yang membakar setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap memuji Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Yes, terima kasih Tuhan. Mari kita akan datang di hadapan Tuhan. Kita akan sujud di altar Tuhan. Saat pagi hari ini Allah merindukan setiap kita untuk kita datang dengan hati yang tulus dan ikhlas. Yes, terima kasih Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya.
mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di atasnya,
Kami bawa hidupku di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Dia bebaskan, Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya. Kutimbang anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kemenangan terjadi, kemenangan terjadi saat datang di altarnya.
Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Yes.
topan menegak, Tuhan perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Di siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Gaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Yes. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah berlindung. Baik siang maupun malam gelap, siang maupun malam gelap, Tuhanlah berlindung. Percaya takutku lenyap, ya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Percaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Amin. Berikan tepuk tangan buat Allah, kita katakan amin. Silakan duduk kembali dan kita akan berdoa syafaat. Bapa yang baik, kami sangat-sangat mengucap syukur Bapa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami percaya Tuhan, apapun badai yang akan kami hadapi, kami tidak takut. Karena kami punya Bapa yang selalu menjaga dan melindungi kami Bapa. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kalau kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus bersama-sama memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Karena kami percaya ketika kami datang di altar-Mu, ada berkat yang kami bawa pulang Bapa. Terima kasih Tuhan. Sikarabalalikalaba, sikarabalabalikalabalabalabala. Sikininalabalaba, sikarabalabalabalikalaka, sikininalabalaba. Sikarabalalikalabalabalabala. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau memberikan kami roh, bukan roh ketakutan, tapi roh keberanian. Kami percaya Tuhan, kami akan berani Tuhan untuk melangkah apapun yang terjadi di tahun 2023 Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami teringat bagi para pemimpin rohani kami Bapak. Kami bawa para pemimpin rohani kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bawa Bapak Pendeta Ruby Adi Abraham. Kami bawa Bapak Pendeta Gideon Rusli. Kami bawa Bapak Pendeta Ruben Sunarto. Bahkan kami bawa Bapak Gembala kami di sini Tuhan, Pak Kartomius. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan,
Ketika Engkau mempercayakan mereka untuk memimpin dan menuntun begitu banyak jemaat yang Tuhan percayakan bagi mereka. Engkau sudah memberikan kekuatan bagi mereka. Engkau selalu memberikan Roh Kudus-Mu Tuhan menuntun mereka Tuhan. Roh hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk mereka yang Engkau berikan bagi kami. Di pagi yang indah ini juga Tuhan kami teringat bagi para pembina kami Tuhan. Bapak Insinyur Niko dan juga Pendeta Muda Mulyanti Suwarna Tuhan. Terima kasih Bapak kalau Engkau sudah menentukan mereka menjadi pembina kami Bapak. Kami juga berdoa Tuhan kekuatan yang besar Tuhan Engkau berikan bagi mereka. Hikmat dan kebijaksanaan marifat yang berasal daripadamu Tuhan. Engkau berikan selalu bagi para pemimpin dan pembina kami Bapak. Tuhan Engkau memberkati kesehatan mereka. Engkau selalu ada bagi mereka Tuhan. Di tengah tantangan yang mereka hadapi dalam pelayanan maupun keluarga mereka Bapa. Kami percaya kasih-Mu selalu ada bagi mereka di sepanjang tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan bagi mereka Bapa. Apa yang mereka perlukan untuk keluarga dan pelayanan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah penuhi itu bagi mereka. Kami juga berdoa bagi para majelis jemaat yang ada di gereja GBI Gunung Padang Tuhan. Biarlah Tuhan kami bisa melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami Tuhan. Setiap program, setiap rencana yang sudah tersusun rapi Bapak. Biar kita bersama-sama Tuhan bisa melakukannya Bapak. Kami juga teringat Tuhan Yesus kepada panitia Natal Bapak. Tuhan Yesus Engkau cukupkan apa yang kami perlukan. Kami membutuhkan dana yang begitu besar Tuhan. Tapi kami tidak ragu Tuhan. Karena kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah ahli waris kerajaan-Mu Tuhan. Apa yang kami perlukan Tuhan sudah cukupkan itu bagi kami Bapak. Berkati apa yang dipersiapkan Tuhan. Baik acara, baik yang mengisi Tuhan maupun tempat semuanya Tuhan. Bisa dikoordinasikan dengan baik dan berjalan pada hari hanya sesuai dengan tuntunan-Mu Bapak. Bapak di surga kami berdoa bagi 5 generasi GBI Gunung Padang. Hari-hari ini Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah urapan-Mu turun atas kami Tuhan. Kami tidak takut berjalan bersama-sama dengan Engkau Bapa. Apa yang menjadi proses hidup kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berjalan bersama-sama dengan Engkau Bapa. Hari ini Tuhan bersatu hati. Kami punya otoritas yang berasal daripada-Mu. Kami buka setiap pintu berkat-berkat. Pintu berkat-berkat yang berasal daripada-Mu. Masuk Tuhan. Mengalir Tuhan. Dalam kehidupan 5 generasi GBI Gunung Padang Bapa. Dan kami tutup setiap pintu-pintu penghalang berkat. Tidak ada lagi Tuhan yang bisa menutupi pintu berkat yang Tuhan berikan, yang Tuhan sediakan bagi kami Bapak. Terima kasih Bapak. Berkat rohani, berkat kesehatan, berkat keuangan mengalir terus dalam kehidupan kami 5 generasi GBI Gunung Padang. Terima kasih Bapak. Engkau memberkati anak-anak kami Tuhan dengan persiapan perayaan Natalnya Bapak. Apa yang diselenggarakan, apa yang disiapkan untuk Natal nanti Tuhan bisa berjalan dengan baik. Bapak berkati generasi Yeremia kami Bapak. Bangkitkan roh mereka Bapak, supaya mereka mau berjalan bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami katakan shalom bagi Indonesia. Kami katakan shalom bagi Purbalingga. Kami deklarasikan Mazmur 23 terjadi bagi bangsa kami. Terobosan dan lawatan jiwa jadi Tuhan di bangsa kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kalau saat ini Bapak, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Bapak, urapan-Mu turun atas Pak Hendro. Urapan-Mu turun atas kami semua Tuhan. Supaya kami bisa terima berkat yang terbaik Tuhan. Yang berasal daripada-Mu melalui Pak Hendro Tuhan. Terima kasih Bapak, ampuni kami. Segala pujian dan hormat kami kembalikan kepada-Mu Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya yakin dan percaya kita semua bersukacita saat kita beribadah kepada Tuhan. Bersama saya Andi Gunawan, mari kita simak info sepekan GBI Gunung Padang minggu ini. Hari Senin akan ada latihan angklung untuk WPI jam 6 sore di gereja. Hari Selasa doa imam di GBI Haleluya Purwokerto jam 6 sore. Hari Rabu ada latihan Natal jam 6:30 malam di gereja.
Hari Kamis akan ada WBI jam 6 sore di gereja. Seluruh pengerja diharap datang pada doa pengerja hari Jumat jam setengah 7 malam. Hari Sabtu akan ada latihan Natal untuk EAC dan Youth Chosen jam 5 sore di gereja. Hari Minggu akan ada ibadah raya pertama jam 8 disertai dengan sekolah minggu dan ibadah raya kedua jam 5 sore. Dukung dalam doa untuk Natal Kids Chosen yang akan diadakan pada tanggal 17 Desember 2022. Kids Chosen berkesempatan untuk tampil pada Natal umum 22 Desember dan latihan Kids Chosen akan diadakan setiap hari Minggu setelah ibadah Kids selesai. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dapat dimasukkan ke kotak dekat pintu masuk setelah ibadah selesai atau dapat diberikan melalui transfer ke rekening berikut. Natal umum akan diadakan hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 di Gedung PM Collaboration Purbalingga. Untuk pengumpulan amplop Natal, jemaat dapat dikumpulkan paling akhir awal Desember, dan untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Bendahara Natal Ibu Jokwa atau Ibu Ita. Untuk info pembayaran seragam Kids Chosen dapat menghubungi Ketua Kids atau Saudari Vanessa. Untuk selama-lamanya. Besertaku beri damai di hidupku. Dan kasihmu memenangku, kebaikanmu, kasihmu, sungguh tiada batasnya. Bila kulihat jalan hidupku, Roma 12 ayat 11 berkata, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Demikian GBI News Update minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana hidup sebagai insan Pentakosta. Siapakah yang dimaksud dengan insan Pentakosta? Tentunya bukan hanya mereka yang merupakan anggota jemaat gereja Pentakosta, tetapi anak-anak Tuhan yang percaya bahwa pekerjaan Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul belum berakhir. Insan Pentakosta adalah orang yang percaya yang mengalami baptisan Roh Kudus dan bergantung pada peranan Roh Kudus di akhir zaman ini. Ada 3 hal yang harus dilakukan insan Pentakosta dalam menanggapi peranan Roh Kudus atas gerejanya. Yang pertama, hidup dalam tuntunan Roh. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sangat menekankan peran Roh Kudus yang sentral dan penting dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus diutus untuk menuntun gereja Tuhan. Orang percaya seharusnya dipimpin oleh Roh Kudus, bukan sekedar menggunakan kepintaran, kehebatan, dan kebijaksanaannya sendiri. Dalam Kisah Para Rasul, terlihat jelas bagaimana Roh Kudus menuntun para rasul dalam kehidupan dan pelayanan mereka secara efektif. Contohnya, ketika Rasul Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta oleh tuntunan Roh Kudus, ribuan orang menjadi percaya kepada Tuhan. Seorang diakan bernama Filipus dituntun Roh Kudus untuk pergi ke jalan yang sunyi dan akhirnya memenangkan seorang kepala perbendaharaan dari Ethiopia. Roh Kudus juga menuntun para rasul dalam mengambil keputusan, menuntun, mengarahkan, dan memimpin para pemimpin jemaat dalam pelayanan dan penuntasan amanat agung. Untuk dapat hidup dalam tuntunan Tuhan, sebagai insan Pentakosta kita harus memiliki kemampuan untuk mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan bukanlah tentang kemampuan manusia, tetapi tentang kehendak Tuhan yang ingin memperdengarkan suaranya kepada orang-orang percaya sekalipun kita sedang dalam keadaan berdosa. Namun demikian adalah tanggung jawab kita untuk melatih kepekaan dalam mendengar suaranya. Roh Kudus juga menuntun insan Pentakosta untuk memperkatakan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Misalnya, dalam keadaan sakit, mereka memperkatakan dengan penuh iman 1 Petrus 2 ayat ke-24 yang berkata, "Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh." Ketika banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, mereka memperkatakan Filipi 4 ayat 13, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Dan Filipi 4 ayat 19, "Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus."
serta memperkatakan Mazmur 91, janji perlindungan Tuhan. Untuk dapat dituntun Roh Kudus, insan Pentakosta bukan hanya memerlukan pengetahuan teologis yang mumpuni, bukan sekedar pengalaman pribadi semata, tetapi lebih dari itu adalah kepekaan mendengar suara Tuhan. Yang kedua adalah hidup dalam kekudusan. Ciri khas kehidupan insan Pentakosta yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah juga hidup intim dengan Tuhan. Ketika mengejar kehidupan yang intim dalam doa, pujian, dan penyembahan serta merenungkan firman, sebagai hasilnya insan Pentakosta hidup dalam kekudusan. Roh Kuduslah yang memampukan orang percaya hidup dalam kekudusan. Tanpa peranan Roh Kudus, kita tidak mampu hidup kudus, terlebih di era sekarang ini. Kehidupan yang intim dengan Roh Kudus adalah kehidupan yang seharusnya dialami dan dijalani oleh setiap orang percaya di masa kini. Tanggung jawab kita adalah mengejar keintiman tersebut dengan banyak memuji dan menyembah Tuhan. Roh Kudus akan menuntun kita melewati pencobaan dan ujian-ujian sehingga hidup dalam kemenangan dan kekudusan. Yang ketiga adalah membawa pesan keselamatan. Robert Menzies dalam bukunya menyatakan bahwa sama seperti Tuhan Yesus diurapi untuk memenuhi tugas kenabiannya, demikian juga murid-murid yang dibaptis Roh Kudus telah diurapi sebagai nabi-nabi akhir zaman untuk menyatakan firman Allah. Gereja di zaman akhir telah dibaptis Roh Kudus adalah komunitas para nabi. Apakah seperti nabi perjanjian lama? Tentu tidak. Yang dimaksudkan adalah para nabi yang terpanggil untuk membawa pesan keselamatan sampai ke ujung bumi. Kita harus menyadari peranan ini, agar tujuan Tuhan membaptis kita dengan Roh-Nya tidak sia-sia. Kita diutus membawa pesan keselamatan dalam komunitas masing-masing sesuai dengan panggilan kita. Setelah dibaptis Roh Kudus, Petrus dan Paulus banyak mengulangi mujizat Yesus. Artinya dengan kuasa Roh Kudus, mereka melakukan apa yang Yesus pernah lakukan. Seperti yang dinyatakan oleh Craig Keener bahwa Petrus dan Paulus sedang melakukan pekerjaan Yesus dengan cara membuka jalan dan memberi contoh bagi gereja di masa yang akan datang. Dalam melakukan amanat agung, membawa pesan keselamatan, gereja menjalankan otoritas yang bersumber dari Roh Kudus. Dengan cara melakukan mujizat dalam pemberitaan Injil. Insan Pentakosta percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah berkat yang kedua atau second blessing yang diterima oleh orang percaya setelah kelahiran baru. Dari sinilah gaya hidup insan Pentakosta berawal. Jadi, sebagai insan Pentakosta kita harus memahami bahwa kebergantungan kita pada Roh Kudus adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Yes, terima kasih Tuhan. Sekalipun ku memiliki iman sekecil biji sesali, namun ku kenal yang ku sembah, Tuhan yang besar di atas segalanya. Sekalipun ku memiliki iman sekecil biji sesali, namun ku kenal yang ku sembah, Tuhan yang besar di atas segalanya. Percaya laut dapat menjadi jalan, ku percaya badai pun dapat kau redamkan, ku percaya gunung pun dapat kau pindahkan, dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Sekalipun ku memiliki iman sekecil biji sesawi, namun ku kenal yang ku sembah,
Tuhan yang besar di atas segalanya. Ku percaya lalu dapat menjadi jalan. Ku percaya badai pun dapat kau redakan. Ku percaya gunung pun dapat kau pindahkan. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Ku percaya laut dapat menjadi jalan. Ku percaya badai pun dapat kau redakan. Ku percaya gunung pun dapat kau pindahkan. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Tuhan berikan senyum yang termanis buat yang sebelah. Tuhan memberkatimu. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana tingkat pertumbuhan rohani. Tetapi itu akan dilihat dari suratan Petrus, yaitu 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 8. Kita akan belajar pada tema ini atau pada bagian ini, yaitu bagaimana rohani itu akan bertumbuh. Dan ini akan menjadikan satu introspeksi nantinya. Pada akhirnya itu menjadi satu introspeksi sampai di mana, ya kan? Sampai di mana posisi kerohanian kita saat ini. Ya. Sebenarnya ketika nanti kita belajar pada bagian ini, kita itu tidak bisa menipu sebenarnya. Sangat jelas, ada step by step yang sebenarnya itu sangat jelas. Apa jadinya? Misal, kalau nggak salah ada 7 step kalau nggak salah. Apa jadinya kalau yang dari step 1 masuk ke step 3, kemudian langsung ke step 7. Misalnya. Ini akan menjadikan bagian yang ketujuh yang step ini pasti cacat. Karena pada bagian yang ketujuh ini berbicara tentang kasih. Kasih kepada sesama dan kasih kepada semua orang. Itu akan menjadi cacat. Karena mengapa? Karena tidak dimulai step pertama, step kedua, 3, 4, 5, dan selanjutnya. Jadi kalau pertumbuhan rohani yang benar, itu pasti akan dimulai step by step. Dan ini akan menjadi satu kilas balik. Kita pada posisi yang di mana? Kita baca terlebih dahulu dari 2 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Saya undang sekali lagi, maaf ya, bangkit berdiri lagi, baca bareng-bareng saja ya. Gantian ya, maaf. Ya. Nanti yang kaum pria akan baca ayat yang ganjil ya. Kemudian kaum wanita akan baca ayat yang genap. Dari 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 8. Kan kita mulai. Pria terlebih dahulu. 1, 2, 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib.
Justru karena itu kamu harus dengar. Sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada akan saudara-saudara kasih akan semua sama-sama. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuat giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Seberapa penting pertumbuhan rohani itu perlu? Ya. Seberapa penting pertumbuhan rohani itu perlu? Kalau kita mau bicara jujur, pertumbuhan rohani itu perlu. Yang pertama, itu menunjukkan kalau adanya pertumbuhan rohani, berarti rohani kita itu hidup. Setuju? Yang pertama, yang jelas, kalau rohani yang bertumbuh, yaitu rohani yang hidup. Kadangkala rohani itu stagnan. Memang orang senang bonsai. Benar enggak? Bonsai itu senang bagus. Tapi kalau rohani bonsai, cilaka. Kenapa? Enggak bertumbuh-tumbuh. Karena apa? Pertumbuhannya dihambat. Ya kan? Karena kalau kita belajar lebih jauh, untuk menjadi satu jadi diumpamakan pertumbuhan itu sebagai satu tanaman. Pada akhir tumbuhan yang benar itu apa? Kalau Yohanes 15 mengatakan apa? Pada akhirnya tumbuhan itu pasti berbuah. Dan berbuah itu yang dinikmati. Setuju atau tidak? Bagaimana buah itu manis? Bagaimana buah itu kecut? Bagaimana buah itu ada kutunya atau ada ulatnya? Itu tergantung daripada kita sebagai tumbuhan ini, apakah kita bisa memberi yang terbaik? Yang pertama, itu menunjukkan bahwa pertumbuhan itu penting, itu menunjukkan kita hidup. Kalau yang lebih jauh, sebenarnya dengan pertumbuhan ini, kalau kita mau jujur, akan banyak yang namanya proses. Ya kan? Ada yang namanya topan, kena angin, ya kan? Kalau di daerah yang lintang 11,5 atasnya ya, yang menengah, middle, kalau kita kan tropis. Yang tengah ini ada yang apa? Suhunya ekstrim, ya kan? Cuaca daripada sana sangat dingin sampai kena salju. Tapi tumbuhan itu tetap hidup, ya kan? Kemudian bisa juga kena banjir. Sekali lagi, di dalam pertumbuhan ini akan banyak menentukan bagaimana tumbuhan ini akan diproses, akan mengalami tantangan, akan mengalami rintangan, tetapi tetap bertumbuh. Memang minggu ini adalah minggu yang kita sedang belajar bagaimana kita mengatasi rasa frustasi. Kalau yang mengikuti Mesbah Keluarga, betul ya? Betul? Tadi sudah disinggung juga, kalau yang cool, karena saya juga teringat waktu cool, saya di Cool, saya
memberikan renungan. Saya cuma ingat tema daripada perenungan kita adalah siap menghadapi. Ayatnya ingat Matius berapa? 7 ayat sampai 27 ya. 27. Ya kan? Saya dapat perenungan secara pribadi. Makanya ketika saya perenungan, saya bagikan kepada Kul. Itu berbicara adalah orang-orang yang sama mendengar. Setuju? Orang yang sama-sama datang kepada Tuhan. Sebenarnya ayat itu adalah cerita orang yang sama-sama mendengar firman Tuhan. Tetapi yang siap menghadapi badai, itu siapa? Tahu ayatnya? Cuma satu kata dalam perenungan itu. Yang membedakan itu apa? Melakukan. Setuju? Yang membedakan itu cuma melakukan. Bukan mendengar. Ada dua hal. Ini sedikit mengulas. Bagaimana melakukan? Mengapa kita bisa melakukan? Dalam perenungan itu, ini perenungan pribadi. Beda dengan yang perenungan yang diberikan apa? Ini. Yang pertama, kita harus setuju bahwa firman itu adalah pedoman dalam kehidupan kita. Baru kita bisa melakukan. Yang pertama. Yang kedua, mengapa melakukan? Karena melakukan itu bukti dari iman. Kalau orang ngomong beriman kepada Yesus, enggak melakukan, bohong. Sekali lagi, orang Kristen yang mengaku aku percaya Yesus tidak melakukan firman, itu engkau dikatakan pembohong. Saya juga sempat tadi pagi baca, ayatnya sama. Yaitu apa? Coba dibuka, Matius 7 ayat 21. Ditayangkan. Ini sangat bahaya. Bukan persoalan kita menyebut, oh Tuhan, Tuhan. Ya kan? Kemudian kita jadi selamat. Matius 7:21. Yang menjadi pokoknya itu sama. Yaitu apa? Matius 7 ayat 21. Dikatakan demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Konsepnya sama, prinsipnya sama. Melakukan adalah bukti dari iman. Karena kalau kita nanti belajar pada tingkatan-tingkatan itu, kita akan melihat, makanya kita akan belajar bagaimana tingkatan daripada kerohanian kita. Pada tingkatan ini secara cepat kita akan belajar bersama-sama. Ini ada dua sisi. Yang pertama, yaitu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan rohani. Itu yang pertama, yaitu sisi daripada sisi Allah. Kalau sisi Allah itu sangat jelas, yaitu dengan kata telah menganugerahkan. Ya kan? Ayat 3 dan 4 itu sangat jelas. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita. Yaitu apa? Segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh dan pengenalan akan dia. Langsung ayat keempat. Dengan jalan dia telah dikatakan lagi menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga. Diulang 2 kali. Yang pertama, segala sesuatu. Yang kedua, dikatakan janji-janji. Sebenarnya ini kalau ketika saya mencoba juga membaca beberapa referensi, ini sebenarnya cuma saling melengkapi.
Kata menganugerahkan adalah sesuatu yang diberikan bukan oleh karena kekuatan kita, ya kan? Anugerah diberikan bukan oleh karena kita saleh, bukan oleh karena kita berbuat baik, tidak. Tetapi oleh karena kasih Allah lah dia menganugerahkan. Istilah anugerah, ya kan? Istilah dipakai, yaitu istilah penganugerahan dipakai 2 kali. Ini dipakai sebenarnya untuk menjelaskan sama-sama. Pada bagian 3 itu dengan tujuan suatu kekudusan, yaitu hidup saleh. Ya. Menganugerahkan segala sesuatu untuk hidup saleh. Paham ya di sini ya? Jadi dia pakai kata diberikan sesuatu untuk hidup saleh. Tujuannya itu. Yang kedua, kalau ayat yang keempat itu dikatakan menganugerahkan janji-janji. Janji-janji yang berharga, yang dan sangat berharga, supaya olehnya kamu mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Nah, ini pun sebenarnya sama, yang secara inti yaitu dipakai kata untuk kekudusan. Karena apa? Pada bagian yang keempat, ayat yang keempat, itu ada satu catatan kecil. Kalau saya lihat di Alkitab saya, di penuntun Alkitab saya ini ada catatan gini, yang mengatakan ini. Ayat yang keempatnya mengatakan, mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Itu ayat keempat ya. Sampai hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Ini adalah mengambil kata-kata dari filsafat Yunani. Jadi kata-kata ini adalah kata-kata sebenarnya kata-kata yang dipakai di filsafat Yunani. Yang dipakai oleh Gnostik. Nah, di dalam aliran Gnostik, yaitu aliran yang sebenarnya menyangkal karya Kristus. Tetapi tujuannya yaitu apa? Dunia sebagai tempat yang jahat dan yang tak bernilai, supaya harus meninggalkan dunia tempat yang jahat yang tak bernilai untuk berusaha menjadi lebih baik. Jadi aliran Gnostik ini mengatakan bahwa kita pun sama, diusahakan untuk meninggalkan daripada dunia. Dengan apa? Ada yang mereka istilahnya menyepi, ya kan? Bertapa, itu cara-cara mereka. Tetapi dasarnya sangat berbeda. Tujuannya sama. Supaya kudus. Sebenarnya tujuannya sama. Tetapi aliran Gnostik adalah aliran yang mencoba dia memakai kekuatan sendiri. Sedangkan di dalam kekristenan ini dipakai kekudusan itu karena apa? Lewat pengenalan akan dia. Jadi antara aliran Gnostik dan kekristenan ini sangat berbeda. Meskipun seakan-akan, sekali lagi, seakan-akan tujuannya sama, yaitu kekudusan. Makanya aliran Gnostik ini hampir sama dengan banyak agama yang saat ini ada. Itu apa? Orang itu hanya cuma berbicara, maaf kata kalau kita lihat, berbuat baik. Betul? Ya kan? Penekanan agama yang ada, mereka cuma berusaha untuk berbuat baik. Apa baik berarti salah? Tetapi cuma dasarnya yang salah. Dasarnya salah apa? Kalau mereka berkata, berbuat baik supaya masuk surga, paham ya pemahaman ini ya? Berbuat baik supaya masuk surga. Kalau kekristenan itu tidak. Kalau Kristen itu apa? Kalau Kristen apa? Yang dalam hubungan berbuat baik.
beriman, pertama beriman dulu. Beriman, dengan beriman itu pasti bukti dari iman berbuat baik. Baru masuk surga. Paham perbedaannya? Kalau kekristenan, beriman, dengan beriman pasti berbuat baik. Kenapa saya katakan pasti? Kalau beriman tidak berbuat baik, perlu dipertanyakan lagi, beriman atau enggak? Kalau orang Kristen ngomong aku beriman, tidak berbuat baik, bohong. Kalau beriman itu pasti berbuat baik. Ya kan? Makanya Yakobus mengatakan apa? Mengapa? Makanya waktu itu saya singgung. Konsep bukan berarti iman dan perbuatan. Ya kan? Kalau kita baca apa? Yakobus, iman dan perbuatan, ya kan? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau persepsi kita salah, berarti orang berbuat baik. Yang menyelamatkan itu iman dan perbuatan baik. Bukan. Yang menyelamatkan itu iman. Berbuat baik adalah bukti dari iman. Makanya kalau orang beriman tidak berbuat baik, mati. Paham pemahaman ini? Ini dari sisi Allah. Sangat jelas sekali. Bagaimana Allah telah menganugerahkan. Tidak ada masalah. Karena sekali lagi, kalau dibuat, yang diberikan itu segala sesuatu apa? Yaitu sebenarnya, ini sebenarnya kalau kita selidiki, segala sesuatu itu berbicara sebenarnya bukan memiliki arti memberi secara luas, tidak. Tetapi segala sesuatu ketika saya juga membaca daripada bahasa asli juga saya coba membaca daripada tafsiran-tafsiran. Arti segala sesuatu itu lebih bersifat individu. Sebenarnya arti memberi segala sesuatu itu bersifat individu, secara person. Yang tujuannya itu apa? Hidup saleh. Yaitu apa? Sebenarnya itu sama dengan Efesus 1. Ayat 13, kamu telah diberikan dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Sama dengan Yohanes 14, Yohanes 16, mengurainya sama. Ketika Roh Kudus itu datang, Roh itu akan menuntun kamu kepada seluruh jalan kebenaran. Nah, secara cepat, karena waktunya. Apa tingkatan daripada rohani itu? Saya yang sangat tertarik perkataan ini sebelumnya. Justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha. Kata-kata sungguh berusaha itu menunjukkan bahwa tindakan itu dari pribadi manusia. Betul? Dari pribadi manusia itu sungguh-sungguh berusaha. Adanya suatu upaya, ya kan? Adanya suatu upaya. Bukan cuma santai enggak, tetapi adanya satu usaha untuk dapat mencapainya. Itu arti sungguh-sungguh berusaha. Yang pertama, tingkatan yang pertama, iman. Kita tahu orang yang diselamatkan iman. Seperti tadi kita katakan, memang sejak awal adalah iman. Betul. Ya, itu pasti kita dasarnya itu iman, yaitu rasa percaya. Atau kalau kita lihat Efesus 1, 13, 14, orang yang telah terpercaya, orang yang percaya akan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itu ayat yang jelas sekali. Nah, apa yang selanjutnya? Karena kita sering bicara masalah ini. Yang selanjutnya yaitu apa? Dikatakan tambahkan imanmu adalah kebajikan. Pengertian kita kebajikan itu apa?
Sengerti kita? Coba. Bisa sharing? Menurut Bapak Ibu, kebajikan itu apa? Berbuat baik? Ya. Itu saya tuh sangat tertarik ketika saya baca dari arti pendalaman. Arti kebajikan itu menunjuk kepada moral yang unggul. Ya. Saya ketika belajar, arti kebajikan memang bisa arti kebajikan itu sendiri. Tetapi menunjuk moral yang unggul. Orang yang beriman, tahapan selanjutnya harus punya moral yang unggul. Moral yang unggul ini apa? Ingat ayat yang sangat sering kita baca, 2 Korintus 5:17. Apa dikatakan? Kamu adalah ciptaan. Ketika seseorang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru itu apa? Akan membuat, akan menciptakan atau akan mengubah pribadi memiliki moral yang unggul. Atau yang gampang, ciptaan baru itu apa? Diubahkan. Makanya kekristenan yang pertama yang sangat mendasar adalah apa? Diubahkan. Senang atau enggak senang, kalau kita duduk di sini jadi orang Kristen enggak diubahkan, berarti kalian belum jadi orang Kristen yang benar. Maaf. Benar enggak? Karena orang Kristen itu yang benar pertama itu diubahkan. Kalau dulu marah tetap marah. Percuma jadi orang Kristen. Kalau dulu suka ngelomboni, sekarang tetap ngelomboni. Bodoh baik. Benar enggak? Kalau dulu sukanya ngomong kotor, sekarang tetap lebih banyak lagi. Malah bahaya. Karena apa? Kekristenan yang pertama harus diubahkan. Seneng gak seneng, harus diubahkan. Itu yang pertama. Menunjuk suatu moral yang unggul. Baru selanjutnya, ini secara cepat. Setelah iman diberikan supaya kebajikan, adanya satu moral yang unggul. Selanjutnya dari moral yang unggul ditingkatkan lagi pengetahuan. Pengetahuan ini ketika saya juga membaca beberapa referensi menunjuk kepada satu doktrin. Paham doktrin? Doktrin itu pemahaman Alkitab, ya kan? Pemahaman Alkitab. Kalau tentang Kristus ada doktrin yang namanya Kristologi ya. Roh Kudus, pneumatologi. Ya kan? Tentang dosa, hamartologi. Ada. Dan itu perlu belajar. Seorang Kristen, sekali lagi kalau enggak mau belajar, itu pada akhirnya akan terbawa kepada aliran sesat. Orang Kristen kalau enggak mau belajar, pasti akan terbawa aliran sesat. Karena apa? Dia tidak memiliki satu pengetahuan penting tak enggak? Penting. Karena Petrus mengatakan, tambahkan imanmu itu pengetahuan.
pada tahun, kalau nggak salah ya, tahun 1990-an sampai tahun 20, ada satu aliran hipergrace. Lah yang itu anugerah, anugerah, anugerah. Nah, itu cuma penekanan. Nah, kalau ini kita nggak ngerti. Makanya kalau orang nggak ngerti, anugerah, 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 berbuat dosa. Nggak apa-apa, anugerah. Jadi orangnya akhirnya itu apa? Hidupnya berbuat dosa setiap hari, nggak apa-apa. Pengampun, Tuhan kan ngampuni. Aku kan pasti tetap diselamatkan. Benar atau salah? Nah, itu yang salah satu contoh yang salah. Kalau kita sudah jadi orang Kristen dan terus-menerus tetap berbuat dosa, itu yang perlu dipertanyakan, apakah benar kekristenan kita? Nah, pengertian-pengertian ini, kalau kita nggak ngerti, terbawa. Pernah? Ada yang tahun 2001, Tuhan Yesus itu datang pada hari ini, di bukit ini, dengan beberapa pengikutnya nunggu mereka menjual. Kemudian mereka ini sampai juga ada satu waktu lagi kesempatan orang diajak mati bersama. Kenapa? Tuhan Yesus datang pada hari itu. Sekali lagi, kalau tidak punya pemahaman yang benar, kita tersesat. Ya. Makanya seseorang itu perlu pemahaman yang benar. Kita nggak boleh juga menjadi pribadi yang sangat tidak perlu, nggak perlu. Kita sekolah Alkitab, belajar teologi, nggak perlu. Kalau ada kesempatan, memang tidak secara langsung, tetapi lewat mungkin kelas-kelas khusus, ya kan? Makanya paling tidak, ketika orang yang berbicara di sini itu ngerti tentang pemahaman teologi ya. Kenapa? Kalau enggak, itu juga bisa kesasar, akan memengaruhi. Itu bicara pengetahuan. Setelah ditambahkan pengetahuan, apa? Penguasaan diri. Nah, arti penguasaan diri itu kontrol diri. Ini secara cepat saja ya. Pengetahuan itu, penguasaan diri itu artinya kontrol diri. Ketika saya juga mencoba untuk lebih melihat daripada arti itu sendiri, itu menunjuk kepada orang itu untuk dapat menguasai keinginan dan nafsunya. Kontrol diri itu ada sikap untuk menguasai keinginan dan nafsunya. Dan itu sangat gampang, karena sekali lagi apa? Dan ini sangat tipis sekali. Di pelayanan pun sangat tipis. Termasuk kontrol diri di sini adalah ego. Pelayanan, kalau kita ngerti, itu pasti kita ngerti. Pelayanan adalah pengagungan. Betul? Pelayanan itu pengagungan. Dan setiap orang yang ada dalam pelayanan, ini terutama kita bicara pelayanan loh itu ya. Bicara pengagungan, kita sama-sama pengagungan. Dan sangat tipis sekali, kalau sudah berbicara, di dalamnya ada keakuan.
Maaf, mungkin keakuan, main musik, aku lebih jago. Bahaya. BL singer, suaraku enak. Sangat tipis. Dan itu adalah salah satu, sekali lagi bukan berarti orang yang berdiri di sini. Makanya ketika saya mau berdiri di sini, hampir tiap hari masuk dalam pergumulan. Kenapa sekali lagi? Tuhan bungkus supaya apa? Supaya jangan sampai muncul. Ya kan? Jangan sampai muncul sesuatu yang sebenarnya tidak berkenan di hadapan Allah. Dan itu sangat riskan sekali. Dan itu bisa mentransfer seseorang. Makanya ketika orang yang berdiri di sini, ingat, perlu yang namanya penguasaan diri. Dalam kehidupan sehari-hari. Makanya dikatakan menguasai dari keinginan. Banyak. Kita pasti ngerti lah. Kalau dikupas, yang namanya keinginan dalam nafsu, khotbah sampai ini enggak rampung. Tetapi saya percaya pasti ngerti. Dan itu perlu kontrol. Kalau kehidupan kita masih tidak bisa menguasai keinginan dan tidak bisa menguasai nafsu, egomu, engkau masih belum lolos dalam penguasaan diri. Selanjutnya, setelah penguasaan diri, tekun. Ketekunan memiliki arti, memang ketekunan, tetapi juga bisa memiliki arti kesabaran, bisa memiliki arti ketabahan, dan bisa memiliki arti ketahanan. Ataupun penantian. Orang yang tekun adalah orang yang tahan, makanya sangat berpengaruh sekali. Orang Kristen ketika menghadapi apa yang ada ini. Kalau kita sudah mendengar pada, ini sudah sekali lagi sering dikhotbahkan, minggu-minggu, tahun 2023 menakutkan. Tetapi sekali lagi, di dalam Tuhan pasti Tuhan tolong. Amin. Dalam Tuhan pasti Tuhan tolong. Ingat perenungan pada hari apa ya? Kalau nggak salah sebentar. Hari Kamis. Hari Kamis. Bebas dari frustasi. Ingat? Itu ngambil ayatnya apa? Ayat yang sangat gampang. Seringkali didoakan oleh Bu Yohanes. Mazmur 23. Kalau melihat kita, apa yang Tuhan janjikan untuk bebas dari frustasi? Pertama, ada satu jaminan. Jaminan apa? Jaminan akan kebutuhan. Apa? Dia membawa ke padang rumput, ke air yang tenang. Itu jaminan kebutuhan. Jaminan apa lagi? Jaminan pemeliharaan. Ayat 34 kalau nggak salah. Gada dan tongkatmu, itulah yang itu, betul? Itu apa? Di dalam lembah kelampun, engkau akan tetap ditolong oleh Tuhan. Kalau engkau menjadikan Tuhan sebagai gembala. Ada satu jaminan perlindungan, pemeliharaan. Jaminan apa lagi? Di hadapan musuh, Tuhan tetap berikan ketenangan. Dia menyediakan hidangan di atas, di depan. Apa yang kamu takutkan? Kalau engkau menjadikan Tuhan sebagai gembala yang agung. Engkau akan bebas dari rasa frustasi. Oleh sebab itu, tabah. Depan memang lam.
Sekalipun aku dalam lembah dalam, dikatakan apa? Ku tak gentar, sebab kau besertaku. Betul? Sekalipun apa? Badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab kau di sisiku. Cuma yang dibutuhkan apa? Aku percaya. Amin. Berkat-Mu atasku melimpah. Amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bayang-bayang kekelaman di tempat tidak perlu kau takut. Yang Tuhan minta, aku percaya kepada Engkau. Tekun tahan. Selanjutnya, setelah ketekunan, kesalehan. Kesalehan ini berbicara tentang perbuatan atau hidup yang saleh. Dijelaskan lebih jauh, bisa berbicara tentang ketakwaan kepada Allah. Orang yang saleh akan menunjukkan sikap hormat kepada Allah. Orang yang saleh sangat rindu untuk melakukan akan kebenaran firman. Itu orang yang saleh. Dan baru selanjutnya, setelah kesalehan, tambahkan. Ini kalau mulai iman, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, ini berbicara dalam, pembenahan dari dalam. Ya kan? Ini pembenahan dari dalam. Baru yang keluar, kasih akan saudara-saudara. Ini menunjuk kepada kasih kepada orang-orang seiman. Makanya sama, jadilah berkat ketika Roh Kudus turun. Kisah Rasul 1:8. Ketika Roh Kudus turun, jadilah engkau saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yerusalem berbicara kepada skup orang dalam, ya kan? Yudea berbicara provinsi. Samaria berbicara luar provinsi. Sampai ujung bumi. Berbicara lebih luas. Milikilah sikap memperhatikan. Kalau kita sudah beres 1, 2, 3, 4, 5. Milikilah sikap mengasihi saudara-saudara. Dan pada akhirnya kasih kepada semua orang. Dipakai kata agape. Kasih tanpa. Makanya saya sejak tadi ngomong. Kita seringkali, bisa tak enggak? Kita beriman, langsung lompat ke kasih kepada saudara. Langsung lompat kasih kepada semua orang. Bisa enggak? Bisa. Kalau tidak, kenapa? Kalau kita langsung lompat, berarti belum ada satu pemberesan tentang apa? Moral yang diunggulkan. Belum ada satu pemberesan lagi apa? Mungkin penguasaan diri. Karena yang muncul apa? Aku ini supaya dilihat ketika memberi. Paham? Makanya ketika pertumbuhan rohani, kalau kita mau belajar dan kita mau sampai kepada semua orang,
Jadilah pribadi yang memperbaiki dari diri kita terlebih dahulu, dari dalam. Ya. Dari dalam perbaiki. Dan minta kekuatan yang daripada Tuhan untuk memampukan. Minta Tuhan, berikan aku kekuatan supaya aku dapat mampu melalui tingkatan. Makanya ini menjadi satu perenungan. Saya tidak tahu saudara bagaimana satu persatu. Tapi cuma yang saya ingatkan, posisimu sedang ada di mana? Posisimu sedang ada di mana rohanimu? Apa cuma beriman? Beriman jatuh bangun, beriman. Selamat enggak? Beriman jatuh bangun. Kalau beriman mesti beriman benar itu masih selamat. Tetapi 1 Korintus daripada, kalau enggak salah 1 Korintus 3, 11 sampai ke 15. Secara singkat. Pekerjaanmu terbakar. Engkau masuk surga dengan tidak membawa apa-apa. Engkau masuk surga. Kapasitas engkau untuk memuliakan Allah dengan mahkota tidak ada. Sama saja engkau masuk surga dengan kepala yang gundul. Istilahnya. Karena apa? Wahyu mengatakan, di surga nanti, pekerjaan setiap orang yang diselamatkan itu cuma memuji menyembah Tuhan dengan melemparkan mahkota yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, sampai di mana pertumbuhan rohanimu? Engkau yang dapat menjawab. Sebagai penutup, iman harus dibuktikan. Iman harus dibuktikan untuk engkau bisa sampai pada tingkatan yang Tuhan kehendaki. Saya undang semua berdiri. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Setia menopangku, berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Amin. Setia menopangku. Terima kasih. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan
Berdirilah di hadapan Tuhan. Sampai di mana imanmu saat ini? Sampai di mana pertumbuhanmu, rohanimu sampai saat ini? Bukan berarti engkau ada di sini, engkau yang ibadah di sini, engkau semua sudah bertumbuh. Kalau engkau tidak melakukan firman itu, kalau engkau tidak melakukan firman itu, engkau tidak akan bertumbuh. Mintalah Tuhan untuk memegang tanganmu. Mintalah kekuatan yang daripada Dia. Tuhan, aku gak mampu tanpa kekuatan-Mu. Aku perlu Engkau, Tuhan. Aku perlu Engkau, Tuhan. Engkaulah adalah kekuatan dalam hidupku, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru, berharap dalam Yesus. Katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan Yesus, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Oh haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Oh, syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya percaya ketika setiap kita yang hadir dalam ibadah kita pagi ini, hatimu dan pikiranmu tertuju kepada Tuhan. Saya percaya sepanjang ibadah ini kau boleh menikmati berkat Tuhan. Baik itu lewat pujian, penyembahan, dan juga lewat firman Tuhan. Saya percaya apapun firman Tuhan yang disampaikan, ketika engkau berkata aku butuh firman itu, maka firman Tuhan itu akan bertumbuh, membawa engkau terus bangkit dalam Tuhan. Karena pertumbuhan kerohanian itu merupakan keharusan bagi kita sebagai gerejanya, supaya engkau tetap terus beriman kepada Tuhan. Ketika engkau tetap beriman sungguh kepada Tuhan, maka engkau akan menjadi pribadi-pribadi yang melakukan apa yang firman Tuhan itu katakan. Sekalipun mungkin itu tidak mudah, tetapi ketika engkau terus ada dalam tuntunan untuk memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih
mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Apa yang telah kami dengar pagi hari ini, setiap kami yang telah mendengarkannya Tuhan, setiap kami boleh diberkati oleh Tuhan. Sehingga kami pulang ada sukacita Tuhan, kami pulang ada kedamaian, dan kami pulang membawa kemenangan pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Engkau terus pakai hamba-Mu ke handle Tuhan. Beri hikmat-Mu dan kuasa-Mu, urapan selalu baru, supaya apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan dalam pelan boleh menjadi berkat bagi setiap kami semuanya. Terima kasih Bapak, kami tidak lupa berdoa persiapan ibadah kami yang kedua nanti sore. Allah Roh Kudus yang terus memimpin, Allah Roh Kudus yang terus mengurapi, supaya kami semuanya boleh melakukan, mengerjakan setiap pelan yang ada dengan kekuatan kuasa Tuhan menyertai kami. Dan jemaat Tuhan yang tidak hadir dalam ibadah pagi ini, sore nanti mereka bisa datang dengan antusias untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebenarnya kami akan pulang, kiranya tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan, malaikat Tuhan yang terus mengawal kami, supaya setiap kami boleh kembali pulang dan tiba di rumah masing-masing, dan boleh berjumpa dengan keluarga kami dengan penuh sukacita. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat pimpinan-Mu dan berkat-Mu yang Tuhan nyatakan bagi kami lewat ibadah kami pagi ini. Haleluya. Mari Bapak dan Saudara kasih tangan kita dan arahkan hatimu, dan kita pulang berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudaraku kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Allah yang melimpah. Kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Yang percaya diberkati Tuhan kita berkata,